Saudaraku, materi tentang konstitusi di dalam sistem perkaderan partai politik memiliki arti penting dan makna yang sangat luas bagi kehidupan partai politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana ketika kita berbicara tentang konstitusi tidak hanya terbatas kepada konstitusi partai, tetapi juga berbicara tentang konstitusi negara dan konstitusionalisme. Salam jumpa kembali dengan saya Derwanto Yakusa Robusta. Pada kesempatan kali ini kembali kita sekedar berbincang yang mungkin sedikit agak serius. Pembicaraan kita kembali kepada tema yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, adapun tema kali ini adalah tentang sistem perkaderan partai politik. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang sistem perkaderan partai politik, kembali saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya kita memahami prinsip di dalam negara demokrasi modern. Sistem yang kita anut adalah sistem demokrasi modern yang dinyatakan bahwa tidak ada partai politik maka tidak ada demokrasi. Artinya bahwa partai politik merupakan salah satu lembaga, badan yang memang harus selalu ada di dalam sistem negara demokrasi. Jika negara itu tanpa partai politik, maka bukan negara demokrasi. Oleh karena itulah sering dinyatakan sebuah adagium no demokrasi, no party. Tidak ada demokrasi yang tidak ada partai politik. Nah, atas dasar itulah maka di dalam konstitusi kita partai politik memiliki kedudukan yang eksklusif. Jadi partai politik merupakan bagian dari subsistem kehidupan ketatanegaraan. Nah, karena dia bagian dari subsistem ketatanegaraan, maka tugas utamanya sebagaimana diintroduksi di dalam konstitusi, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 45, bahwa partai politik itu mempersiapkan dan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pertama itu. Kemudian kedua, mengajukan calon anggota legislatif. Dalam hal ini DPR, baik di pusat maupun di daerah. Demikian juga tadi selain presiden juga partai politik juga mengajukan kepala daerah, artinya lembaga pemerintahan di daerah, di mana pejabat daerah itu dalam hal ini kepala daerah diajukan oleh partai politik untuk dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu partai politik merupakan sebuah keharusan, jadi tidak bisa ditolak, sudah given di dalam sistem negara demokrasi. Jika kita anti partai politik berarti kita anti terhadap demokrasi. Itu pertama. Nah, kalau kita berbicara sistem perkaderan, tidak bisa lepas dari posisi konstitusionalitas dari partai politik. Nah, pertanyaan berikut adalah bagaimana dengan sistem perkaderan yang harus dilakukan atau diselenggarakan oleh partai politik? Maka sistem perkaderan yang diselenggarakan oleh partai politik tidak bisa lepas dari sistem kehidupan bernegara, berbangsa, dan berpolitik. Nah, untuk itu pertanyaannya adalah materi-materi apa sajakah atau kurikulum seperti apakah yang wajib atau pokok diintroduksi atau diinternalisasikan dan disosialisasikan kepada para penggiat partai, dalam hal ini adalah kepada kader. Nah, materi yang terpenting di dalam sistem
perkaderan atau kurikulum di dalam sistem perkaderan, yang terpenting dalam pandangan saya adalah pertama, kurikulum yang terkait dengan masalah konstitusi. Kenapa konstitusi itu merupakan materi atau kurikulum wajib dan menjadi utama dan menjadi arus utama dalam sistem perkaderan partai politik? Karena Undang-Undang Dasar itu adalah merupakan panduan, kemudian ketentuan yang menjadi rel bagi penyelenggara negara. Itu dalam bahasa awamnya. Atau mungkin dalam bahasa awam yang lain, bahwa konstitusi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adalah merupakan kitab suci bagi negara. Jadi bagi politisi atau penyelenggara negara atau pejabat negara, konstitusi itu adalah kitab suci yang tidak bisa disimpangi sama sekali oleh para penyelenggara negara. Oleh karena dia sebagai kitab suci, ya sederhananya dalam pengertian kita sederhanakan bahwa ya harus kita hafal, harus kita pelajari. Nah, kalau kita ingin menyampaikan tentang materi konstitusi itu di dalam sistem perkaderan, tentunya kita harus menyusun silabus. Nah, silabus bisa kita perkaya dengan berbagai macam improvisasi, tetapi pada prinsipnya adalah materi tentang konstitusi atau kurikulum tentang konstitusi itu merupakan kurikulum yang harus, tidak boleh tidak. Pertanyaannya adalah, apakah memang partai politik di dalam sistem perkaderannya ada materi tentang konstitusi? Saya menduga bahwa hampir semua partai politik belum menjadikan konstitusi sebagai sebuah materi utama atau materi paling pokok di dalam sistem perkaderan. Kenapa saya menduga bahwa partai politik hampir bisa dipastikan tidak menjadikan konstitusi sebagai materi utama? Itu terlihat dari beberapa indikator. Ada beberapa pejabat negara, anggota DPR RI yang dipilih, yang terpilih, pada saat ditanya apa fungsi DPR, mereka tidak mampu menjawab. Padahal itu sesuatu yang memang harus dipahami sejak dari awal. Karena konstitusi, karena diatur oleh konstitusi. Itu satu. Kemudian kedua, hampir jarang kita temukan pejabat negara berbicara tentang masalah konstitusi. Ketika terjadi pertarungan politik, perdebatan-perdebatan yang mengemuka ke hadapan publik justru mengarah kemana-mana, arahnya semakin tidak jelas, tidak merepresentasikan, tidak mencerminkan perilaku sebagai pejabat negara, termasuk terhadap apa yang dikomunikasikan. Mereka sering keluar dari rel konstitusi. Makanya sangat menarik fenomena misalnya ketika elit-elit politik mampu menyampaikan atau mampu menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya seperti sosok Akbar Tanjung. Itu sangat hafal itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pada saat dia mengundurkan diri sebagai calon presiden, dia membacakan mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di mana dia mendapatkan aplaus gegap gempita dari seluruh anak bangsa. Itu adalah cermin dari pejabat negara. Jadi kalau kita berbicara tentang pejabat negara, berarti adalah pejabat yang bergerak, beraktivitas, dan tindak tanduknya tidak pernah lepas dari konstitusi negara. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya. Misalnya ketika terjadi perdebatan DPR, seharusnya para politisi yang duduk di sana tidak terjebak dengan pandangan para pakar. Pandangan para pakar atau akademisi itu ya liar kemana-mana dalam konteks kehidupan bernegara. Karena mereka memiliki konstruksi sendiri masing-masing sesuai dengan disiplin ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki. Tetapi kalau kita bicara tentang persoalan negara,
kita tidak bisa lepas, legal standing kita adalah konstitusi. Karena konstitusi adalah kitab suci bagi kita. Nah, bagaimana kita merumuskan menjadi salah satu materi di dalam penyelenggaraan training tentang materi konstitusi ini, maka salah satu yang bisa jadikan pertimbangan adalah literatur-literatur yang kita butuhkan dalam menyusun kurikulum materi konstitusi. Maka saya merekomendasikan salah satu di antaranya adalah tulisan atau buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Jimli Asidiki, yaitu tentang konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Ini bisa menjadi salah satu referensi wajib di dalam sistem perkaderan partai politik. Karena seluruh penyelenggara negara hukumnya fardu ain menguasai konstitusi. Setidak-tidaknya konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Setidak-tidaknya dia memahami, dan alhamdulillah jika politisi mampu menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena dia merupakan ruh dan merupakan penuntun bagi pedoman-pedoman dalam kita bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah konsensus tertinggi bagi seluruh bangsa. Nah, ini adalah salah satu materi terpenting di dalam penyelenggaraan sistem perkaderan partai politik. Saya kira itu gambaran sekilas dari saya. Banyak hal yang bisa kita gagas, banyak hal yang bisa kita rekayasa di dalam sebuah sistem perkaderan, tetapi materi tentang konstitusi itu merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Karena konstitusi merupakan kitab suci bagi penyelenggara negara dan bagi seluruh warga negara. Karena ketika kita berbicara negara, ketika kita berbicara tentang pejabat negara, kita berarti berdiri di atas konstitusi negara. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalaupun kita ingin melakukan pemerkayaan materi tentang konstitusi, itu bisa dilakukan. Karena di dalam penyelenggaraan pelatihan itu sangat disesuaikan dengan kepesertaan para peserta didik. Dimulai dari pejabat daerah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan pejabat di tingkat nasional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tidak hanya partai politik yang mengharuskan materi tentang konstitusi atau konstitusionalisme ini. Para pejabat penyelenggara negara di lembaga independen pun merupakan materi wajib bagi mereka untuk memahami bagaimana kita bernegara. Karena akhir-akhir ini cenderung para pejabat yang menduduki institusi negara, misalnya seperti KPK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM, hampir-hampir abai terhadap konstitusi ini. Bagaimana mungkin ketika terjadi fit and proper test, berbagai macam pertanyaan mengemuka sejauh pengalaman saya menjadi tenaga ahli di DPR RI. Tidak pernah ada uji kompetensi terhadap calon penyelenggara negara yang dilakukan seleksi oleh DPR itu berbicara tentang konstitusi. Bisa jadi kalau kita lakukan test case secara random kepada pejabat negara, baik di DPR, di MPR, di DPD, maupun di lembaga negara lainnya, sangat boleh jadi mereka sebagai penyelenggara negara tidak paham, tidak mengetahui tentang ketentuan konstitusi negara, tentang aturan-aturan di dalam bernegara, sehingga pandangannya menjadi cenderung tidak terarah. Oleh karena itu, bisa kita perdebatkan tentang arti penting materi konstitusi di dalam sistem perkaderan, termasuk juga terhadap calon-calon penyelenggara negara yang akan dipilih oleh DPR RI. Dan saudaraku, kalau kita berbicara dan
menggagas atau menyampaikan materi konstitusi, jadi tidak disampaikan secara sempit hanya untuk konstitusi dalam pengertian anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Gitu. Jadi bicara konstitusi itu ya tentang konstitusi partai, tetapi titik tolak keberangkatan kita berbicara konstitusi itu adalah konstitusi negara. Karena partai politik itu adalah bagian dari subsistem ketatanegaraan. Jadi materi konstitusi itu harus berangkat dari sistem ketatanegaraan. Jadi bicara materi konstitusi, maka materi konstitusi yang dimaksud adalah berangkat dari titik tolak konstitusi negara. Kemudian ditarik lagi dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu konstitusi partai, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, kalau hanya melulu bicara konstitusi itu adalah materi konstitusi dalam sistem perkaderan adalah tentang konstitusi partai, dalam hari ini anggaran dasar rumah tangga, berarti mendudukkan partai politik seperti organisasi kemasyarakatan. Padahal partai politik itu adalah bagian dari subsistem ketatanegaraan. Pengurus partai itu adalah calon penyelenggara negara, sekaligus juga kader partai politik. Jadi dua sisi ini harus menjadi satu kesatuan. Nah, oleh karena itu kehadiran seorang politisi di parlemen tidak hanya melulu menjalankan konstitusi partai, dia juga harus menjalankan konstitusi negara. Gitu. Nah, ini yang pola pandang kita melihat partai politik itu harus ditempatkan sebagai salah satu subsistem ketatanegaraan, bukan dalam pengertian partai politik sebagai ormas. Kalau hanya sekedar partai politik hanya sekedar ormas, ya mungkin materi tentang konstitusi cukup berbicara tentang konstitusi partai politik. Nah, saya kira itu yang mungkin perlu kita rubah, atau mungkin kalaupun pandangan kita sudah relatif ada konvergensi terhadap persoalan konstitusi ini, maka berarti penyampaian materi konstitusi ini harus bersifat sustainable, karena sistem perkaderan itu tidak hanya ada dalam pelatihan, training, tetapi juga ada di dalam aktivitas organisasi, ada di dalam jejaring kegiatan organisasi. Artinya bahwa perkaderan itu adalah segala subsistem yang berjalan di dalam partai politik. Nah, bisa jadi misalnya saja untuk bagaimana kita mengintroduksi tentang konstitusi, maka misalnya ketika ada event-event di tingkat nasional, kongres, apakah itu misalnya muktamar atau sebutan serupa itu, bisa dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setiap kali ada acara yang bersifat seremonial dan kolosal. Nah, karena di sana juga adalah merupakan sarana melakukan proses kaderisasi juga, karena kaderisasi tidak semata-mata berbicara tentang pelatihan, harus dilihat secara utuh bahwa perkaderan adalah merupakan sebuah rangkaian proses aktivitas kepelatihan dan jejaring, termasuk keputusan-keputusan partai, termasuk pada saat dipromosikan sebagai kader partai politik. Jadi menerjemahkan konstitusi itu harus bersifat komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya sempit. Kalau kita menyampaikan materi tentang konstitusi hanya melulu tentang konstitusi partai, ini akan sangat berimplikasi secara luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dia akan lebih menonjol kepentingan dari partai politik. Tetapi kalau kita titik tolak berangkat kita menyampaikan materi, menempatkan materi konstitusi itu dalam konteks calon penyelenggara negara, maka kita memulai dari menempatkan, harus utamakan konstitusi dalam pengertian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau mungkin dalam pengertian yang lebih luas, sebagaimana sering diintroduksi oleh Prof. Jimli Asyidiki. Saya sangat setuju perlunya tentang konstitusionalisme dan konstitusionalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu pandangan saya tentang materi
konstitusi di dalam sistem perkaderan partai politik. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.